Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat saja ya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Baik, Baik. Pak. Alhamdulillah. Wah, panas-panas kayak gini kan. Wah, enak banget kayaknya kita minum es atau makan es krim gitu. Wah, enak banget gitu di hari-hari yang panas seperti ini. Sayangnya di Indonesia itu nggak seperti di wilayah lainnya yang ada musim yang sejuk gitu, seperti contohnya musim salju atau yang bahasa bahasa lainnya tuh winter gitu kan, musim salju kan. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, mungkin kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Yo, siapa yo? Yogi, Pak. Wah, ayo Yogi atau Carakan nih, ayo. Ya, Pak Yogi. Oke, Yogi katanya, Yogi. Ayo Yogi, silakan Yogi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Mungkin, oh iya, Bapak mau tanya dulu. Di sini ada yang tinggal di daerah gunung mungkin? Kayak tempatnya di gunung gitu, atau punya keluarga yang ada di sekitaran gunung, atau daerah pedesaan, atau daerah pantai, punya keluarga gitu. Ya, saya Pak. Wih. Nah, itu kan berbeda-beda tuh, ada yang keluarganya ada yang di daerah pegunungan, ada yang di daerah pantai tadi atau daerah dataran rendah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa bumi kita itu berbeda gitu. Nah, hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di daerah-daerah lain juga seperti itu. Ada daerah pegunungan, ada yang daerah-daerah dataran rendah, ada yang daerah pantai. Nah, terus iklimnya pun berbeda-beda. Di sini ada yang pernah ke seperti Eropa atau daerah-daerah Asia yang bukan wilayah tropis mungkin? Belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Wih, nanti kapan-kapan ya, kalau ada kesempatan mungkin kalian harus coba-coba ke daerah lain gitu, untuk merasakan bagaimana sih kehidupan atau nuansa di negara-negara lain yang berbeda dengan Indonesia. Semoga kesampaian aja ya. Oke, selanjutnya terus selain iklim tadi, pastinya sumber daya alam kita itu pasti berbeda-beda juga dengan wilayah-wilayah lain. Di Indonesia aja beragam sumber dayanya. Contoh seperti di wilayah kita kan di daerah Kalimantan Selatan atau daerah Kalsel saja ada batu bara, terus ada tambang intan. Untuk daerah Kaltim contohnya seperti minyak, dan ada juga kayu mungkin, dan banyak lagi lah pokoknya untuk daerah tambang-tambang ini. Nah, itu menunjukkan keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di sini ada yang tahu nggak? Kayak di Kalsel mungkin ada yang pernah ke tambang batu bara gitu, atau melihat tambang batu bara gitu. Oh, nah di sini Bapak sedikit jelaskan ya. Sebenarnya tambang batu bara itu juga
mengakibatkan perubahan dari bentuk muka bumi, yang dimana dulunya kan sebelum ada tambang batu bara itu di wilayah Kalsel terutamanya banyak seperti gunung-gunung atau daerah-daerah dataran tinggi yang kemudian sekarang karena banyaknya tambang batu bara mengakibatkan munculnya kawah-kawah atau lubang-lubang galian bekas tempat batu bara. Bahkan banyak tambang-tambang batu bara yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya mengakibatkan terbentuknya kawah-kawah tadi yang tidak subur atau tidak bisa lagi ditanami oleh pohon-pohon seperti itu. Oke, mungkin kita masuk ke pembelajarannya ya. Di sini kan kita materi pertama nih akan membahas tentang keadaan alam Indonesia atau keadaan muka bumi Indonesia, yang dimana kita akan membahas tentang geologinya, tentang iklimnya, tentang pokoknya yang berhubungan dengan muka bumi yang ada di Indonesia. Oke, Bapak izin share screen terlebih dahulu ya. Apa sudah terlihat? Lihat, Pak. Oke. Mulai ya. Di sini kalian bisa mengamati video ini. Nah, sebelum Bapak lanjut videonya ya, di situ kan tadi membahas tentang lempeng bumi gitu. Ada yang tahu nggak lempeng itu apa sih? Bukan lempeng makanan ya, bukan lempeng makanan. Lapisan bumi, Pak. Oke. Lapisan bumi. Nah, lempengan bumi ini nggak cuma berdampak pada bagian darat ya, tapi lempengan bumi ini juga ada di laut gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, lempengan bumi yang ada di Indonesia itu terbagi tiga, ada lempengan Australia, Eurasia, dan lempengan Pasifik. Nah, akibat dari pertemuan tiga lempeng tersebut terbentuklah gunungan yang ada di Indonesia. Tapi pegunungan yang dominan yaitu pegunungan berapi yang terbentuk di wilayah Sumatera, Jawa, Tenggara, Sulawesi. Nah, dari pegunungan itu sering terjadi bencana geologis, yang dimana salah satunya gempa yang terjadi di Lombok pada tanggal 5 Agustus 2018. Terus tsunami juga diakibatkan oleh terjadinya gempa bawah laut. Terus ini kan ada meletus ini diakibatkan oleh lempengan ini juga yang dinamakan gempa vulkanik. Gunung berapi terbagi rata di Indonesia dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan daerah Sulawesi. Lalu kita akan masuk ke bentuk muka bumi. Nah, Indonesia kan terbagi dari
pulau, dan ukurannya pun bermacam-macam. Nah, di sini akan dijelaskan berapa jumlah pulaunya. Nah, wilayah lautan di Indonesia itu lebih banyak daripada wilayah daratannya ya. Nah, di sini tadi kan Bapak ada sedikit menjelaskan dataran rendah tadi, terus ada bukit, dataran tinggi, terus ada gunung dan pegunungan. Selanjutnya kita ada di Indonesia. Nah, iklim Indonesia itu jenis iklim yang mempengaruhi Indonesia itu ada 3 jenis. Ada muson, ada laut, sama tropis. Nah, tropis itu mempengaruhi landscape Indonesia sendiri. Nah, akibat dari 3 musim tadi, musim ini bagian dua perubahan suhu. Angin muson tersebut mengakibatkan perbedaan udara yang ada di Indonesia sendiri. Nah, laut akan amat panas daripada barat yang mungkin pergerakan angin muson dan pergerakan dari angin muson itu merupakan nah, sekarang angin muson timur. Ini Indonesia akan mengalami iklim kemarau. Oke, karena sudah selesai videonya ya. Sebelum Bapak tutup share screen-nya, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang keadaan iklim tadi atau tentang ya pokoknya
dari video tersebut lah, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Nanya Pak. Oke, silakan. Ini atas nama siapa ya? Kan Bapak baru nih, jadi Bapak masih kurang tahu nih siapa-siapa orangnya. Kenalkan nama saya Rizky Nawamulan. Saya dipanggil Nawang. Saya mau nanya. Oke, Langsung aja. silakan. Iya, boleh. Saya mau nanya tentang perubahan iklim, Pak. Belum mengerti kenapa iklim itu bisa berubah-ubah sama di tiap negara itu, kenapa di tiap negara itu punya iklim yang beda-beda gitu, Pak. Ada yang ada saljunya, enggak. Udah, Pak, itu ya. Oh, Makasih. mungkin Bapak cuma sedikit ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus dari Saudari Nawang. Bapak akan sedikit saja menjelaskan, soalnya Bapak masih banyak juga kurang tahunya, tetapi nanti bisa kita cari sama-sama penyebabnya. Untuk dari Bapak sendiri, mungkin hal tersebut diakibatkan tidak meratanya sinar matahari menyinari wilayah bumi gitu. Nah, karena kurangnya sinar matahari dari wilayah ini, terus diakibatkan dari pergerakan angin tadi. Contoh seperti di Indonesia tadi kan ada angin muson timur sama angin muson barat yang mengakibatkan perubahan iklim, yaitu antara musim hujan sama musim kemarau tadi. Untuk wilayah-wilayah lain seperti contohnya wilayah-wilayah yang tidak terkena garis khatulistiwa, yang dimana garis khatulistiwa itu mengakibatkan iklim wilayah-wilayah yang terkena garis khatulistiwa tersebut beriklim tropis. Itu rata-rata ya, tidak semua wilayah-wilayah yang kena garis khatulistiwa itu beriklim tropis, karena masih ada beberapa wilayah yang tidak hanya memiliki 2 musim. Untuk wilayah-wilayah lain yang seperti Bapak jelaskan tadi, hal tersebut diakibatkan kurangnya sinar matahari yang masuk atau kebanyakan sinar matahari yang masuk ke wilayah atau negara tersebut. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa Bapak jawab. Bagaimana Saudari Nawang? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah ngerti. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin tidak ada ya, karena masih canggung, mungkin karena ini masih pertemuan pertama kan juga sama Bapak juga. Pertama kalian kelas 7 kan masih juga. Kalau boleh tahu ini kelas 7 apa ya? 7F, Pak. Oh, 7E ya. Oke. Nanti berarti Bapak nanti akan mengajar di kelas 7 yang lain ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, mungkin Bapak cukupkan saja ya untuk hari ini. Untuk presensinya nanti akan Bapak kasih di grup ya, untuk presensinya. Oke, Bapak stop share screen terlebih dahulu. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang pembelajaran hari ini tadi, tentang apa gitu yang kita bahas gitu. Gak apa-apa, jangan takut. Kita sama-sama belajar. Ayo, sebelum Bapak tunjuk nih, adakah gitu. Di SD kan sudah diajarin juga tuh tentang IPS gitu. Kalau di SMP kan kita lebih tinggi sedikit gitu. Nah, cuma sedikit kok tingginya. Ayo, ada yang bisa beri kesimpulan? Yogi mungkin, Yogi? Hilya, Pak. Hilya. Oh, Hilya. Oke, Hilya. Sedikit aja nggak apa-apa kok. Ya, Pak. Jadi menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas.
iklim, kenapa Indonesia memiliki iklim tropis? Karena Indonesia dilewati garis khatulistiwa. Kemudian juga bentuk muka bumi Indonesia sendiri itu tidak rata, bahkan di seluruh dunia juga kayak gitu. Ada yang dataran rendah, dataran tinggi, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Helia ya. Oke, mungkin Bapak sedikit juga ya menambahkan tentang kesimpulannya, bahwa tadi kan Indonesia dilewati atau bukan dilewati atau menemukan sih, Indonesia ini berada di atas 3 lempengan, yaitu lempengan Australia, Eurasia, dan lempengan Pasifik. Nah, dari 3 lempengan itu tadi, Indonesia mendapatkan atau di Indonesia itu terbentuk beragam pegunungan-pegunungan gitu. Salah satu contohnya yaitu pegunungan berapi yang membentang dari daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan daerah Sulawesi, yaitu Sulawesi bagian utara. Oke, mungkin karena waktunya sudah lewat juga ini, mungkin Bapak, mungkin ada yang ingin doa penutup sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Oke, Saudara Yogi tadi kan memimpin doa, nah sekarang pimpin doa penutup lagi ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam.